indikator yang pertama terkait dengan ekspor. Nilai ekspor pada bulan September tahun 2021 itu mencapai 20,60 miliar US dollar, turun 3,84% kalau dibandingkan Agustus tahun 2021. Kemudian kalau kita lihat berdasarkan migas dan non-migas, ya secara mantuman, migasnya juga turun 12,56%, sementara non-migasnya juga turun 3,38%. Ya, jadi ekspor kita di September ini kalau dibandingkan dengan Agustus turun 3,84%, migas dan non-migasnya juga sama-sama mengalami penurunan. Sementara itu, ekspor pada bulan September ini kalau kita bandingkan dengan September tahun 2020 masih mengalami peningkatan dan peningkatannya cukup signifikan, ya meningkat sebesar 47,64%. Dan kalau kita lihat berdasarkan migas dan non-migas, keduanya mengalami peningkatan. Untuk migas meningkat sebesar 39,79%, sementara non-migasnya juga meningkat sebesar 48,03%. Untuk komoditas non-migas, apa-apa saja yang mengalami peningkatan dan penurunan, nanti akan saya sampaikan pada slide-slide berikutnya. Kemudian kalau kita perhatikan bagaimana perkembangan ekspor bulanan kita, ya ini saya bandingkan antara kondisi tahun 2021, 2020, dan 2019. Tadi saya sampaikan bahwa total nilai ekspor kita pada September ini tercatat 20,60 miliar US dollar. Itu secara mantuman turun 3,84%, namun demikian secara Y on Y masih meningkat 47,64%. Kalau kita lihat ekspor non-migas di September ini, itu tercatat 19,67 miliar US dollar, itu turun 3,38% kalau dibandingkan dengan Agustus 2021. Ya. Kalau kita lihat secara keseluruhan selama tahun 2021, ya tren ekspor baik untuk total ekspor maupun ekspor non-migas, ya pada grafik yang warna merah itu menunjukkan bahwa kinerja ekspor kita baik secara total maupun untuk khusus ekspor non-migas masih lebih baik dibandingkan dengan kondisi tahun 2020 dan 2019. Ya. Jadi kinerja ekspor kita secara bulanan ya masih lebih bagus dibandingkan tahun sebelumnya maupun terhadap tahun 2019. Saya masuk ke indikator yang kedua mengenai impor. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan juga rekan-rekan media, nilai impor September 2021 ya mencapai 16,23 miliar US dollar, turun 2,67% kalau dibandingkan dengan Agustus 2021. Ya. Dengan cara yang sama, kalau kita mengelompokkan migas dan non-migas secara mantuman, migasnya juga turun 8,90%, dan non-migasnya juga turun sebesar 1,80%. Sementara itu kalau kita hitung pertumbuhannya secara Y on Y, ya, impor kita di September 2021 ini masih mengalami peningkatan sebesar 40,31%. Ya. Kalau kita lihat migas dan non-migas sama-sama mengalami peningkatan, migasnya meningkat 59,15%, dan non-migasnya juga meningkat 38,18%. Kemudian kalau kita lihat trennya secara bulanan, ya tadi saya sampaikan bahwa di September ini total impor kita itu tercatat 16,23 miliar US dollar. Kalau kita hitung pertumbuhannya dibandingkan bulan sebelumnya, turun 2,67%. Ya. Nah, berdasarkan dari grafik yang warna merah ini, kalau dibandingkan dengan warna yang biru dan hijau, yang merah ini adalah tren impor untuk kondisi 2021, kemudian yang warna hijau adalah tren impor untuk tahun 2020, dan warna birunya itu adalah tren impor bulanan sepanjang tahun 2019. Gitu ya.
Nah, secara umum kalau kita lihat ya, perkembangan impor selama tahun 2021 ini itu selalu lebih tinggi kalau dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya maupun tahun 2020 ya, kecuali pada bulan Januari ya, itu lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2020 maupun 2019.